Voli Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Voli. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya? Semoga puasa lancar dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, kita bahas apa? Bahas Megawati yang istri Pertiwi aja ya. Kita bahas Megatron. Ini ada banyak isu, ada banyak rumor, dan juga ada banyak kabar mengenai Megawati yang istri Pertiwi. Apapun yang berkaitan dengan Mega itu kan pasti sangat menarik untuk dibahas ya, sangat menarik untuk dikupas, sangat menarik untuk diulas, karena ada banyak materi, ada banyak pemberitaan, ada banyak kabar, ada banyak rumor, dan juga ada banyak isu mengenai Megawati yang istri Pertiwi, dan juga yang tidak kalah penting adalah ada banyak statistik yang sebenarnya bisa dibedah, terutama dari penampilan Megawati yang istri Pertiwi bersama Red Spark di S-League atau di Liga Korea tahun 2025 ini. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai apakah kira-kira Megawati yang istri Pertiwi itu akan bermain di Final Four Proliga tahun 2025 atau enggak. Karena nanti di video edisi selanjutnya saya akan membahas sisi lain dari Megawati mengenai kelanjutan karirnya di Red Spark. Tapi di kali ini, di video ini kita bahas tentang kira-kira Megawati akan membela klub mana, akan bergabung kapan dengan klub itu, dan juga bagaimana kira-kira dampak dari kalau nanti Megawati yang istri Pertiwi atau Megatron itu benar-benar bergabung dengan klub yang bermain atau berlaga di Final Four Proliga tahun 2025. Kalau kita baca dari media-media itu kan sebenarnya sudah ada banyak media yang menuliskan bahwa atau memberitakan bahwa Megawati yang istri Pertiwi itu kan sudah resmi bergabung dengan Gresik Petrokimia, dan tentu saja ini merupakan hal yang sangat lazim karena apa? Ada banyak pemain Bank Jatim yang bergabung dengan Gresik Petrokimia, dan tentu saja ini membuat Megawati yang istri Pertiwi kalau nanti bergabung dengan Gresik Petrokimia akan semakin memudahkan dirinya untuk membangun chemistry atau membangun adaptasi dengan para pemain lainnya. Tapi memang kita harus menunggu cukup lama untuk menantikan atau untuk menunggu kira-kira kalau Megawati yang istri Pertiwi itu bergabung dengan Gresik Petrokimia, karena S-League atau Liga Voli Korea Selatan itu kan akan selesai atau akan berakhir itu pada tanggal 8 April. Tapi tenang saja, karena sebenarnya Final Four Proliga tahun 2025 itu juga diselenggarakan di bulan April, bahkan setelah final atau setelah partai pamungkas dari Liga Voli Korea Selatan atau S-League. Jadi Final Four Proliga tahun 2025 itu kan akan diselenggarakan mulai tanggal 17 April, itu artinya masih ada waktu seminggu bagi Megawati yang istri Pertiwi kalau benar-benar Mega itu berhasil membawa Red Spark itu melangkah ke partai final atau partai pemungkas di Liga Voli Korea Selatan. Kalau ternyata Red Spark itu gagal melangkah ke partai final atau gagal bertanding di final Liga Voli Korea Selatan dan tersingkir di babak awal, tentu saja peluang atau waktu bagi Megawati yang istri Pertiwi untuk bergabung atau untuk mempersiapkan diri bergabung dengan Gresik Petrokimia itu juga akan semakin panjang lagi, dan tentu saja hal itu akan semakin menguntungkan tidak hanya bagi Megawati tapi juga bagi Gresik Petrokimia. Sebenarnya sekali lagi bahwa hasilnya atau kepastiannya itu akan bergantung dengan bagaimana hasil yang didapatkan oleh Megawati, karena kita masih akan menunggu bagaimana nanti di langkah awal itu kan Red Spark yang diperkuat oleh Megawati itu masih harus melawan Hyundai State di babak playoff, dan itu tentu saja menjadi sebuah langkah awal bagi Megawati yang istri Pertiwi dan kawan-kawan sebelum berbicara lebih jauh untuk apakah akan lolos ke partai final atau bertanding di pertandingan pamungkas di Liga Korea Selatan. Kalau Megawati itu benar-benar bergabung dengan Gresik Petrokimia, tentu saja akan menjadi sebuah keuntungan sendiri, tapi memang asisten pelatih dari Gresik Petrokimia yaitu Rianita Panirwan itu menyebut bahwa saat ini Megawati itu masih berfokus dengan babak playoff yang akan dijalani oleh Red Spark. Hal itu tentu kan menjadi sebuah hal yang memang sangat lazim, bahwa mungkin memang konsentrasi Megawati itu kan jangan sampai terganggu, jangan sampai rusak, karena bertanding di babak playoff itu kan juga nggak gampang, apalagi nanti lawannya juga Hyundai State. Setelah itu kemungkinan kalau nanti banyak prediksi itu kan kalau Red Spark itu lolos, kemungkinan besar lolos ke final, kemungkinan besar lawannya itu adalah Pink Spider yang sama-sama kuat juga. Jadi ya jangan sampai konsentrasi dan juga jangan sampai pikiran dari Megawati itu kan terganggu. Nah, hal itulah yang membuat Rianita Panirwan menyebut bahwa saat ini konsentrasi atau pikiran dari Megawati itu hanya terfokus di babak playoff.
Meskipun demikian, kalau saya baca dari berita di FIFA itu ternyata Pak Johanis Kunto yang merupakan petinggi Bank Jatim itu menyebut bahwa Megawati itu sudah pasti akan bergabung dengan Gresik Petrokimia. Ini tentu saja semakin menebalkan, semakin menegaskan bahwa besok Megawati itu akan bergabung dengan Gresik Petrokimia, meskipun juga sempat dikabarkan akan diincar atau sedang dibidik oleh Jakarta Pertamina untuk di Final Four Proliga tahun 2025 nanti. Kalau Megawati itu bergabung dengan Gresik Petrokimia, tentu saja dirinya itu akan akan CLBK atau akan bereuni dengan setter yang ada di Gresik Petrokimia, yaitu Arnita Putri Amelian, yang kita ketahui bahwa Arnita Putri ini merupakan setter utama dari Gresik Petrokimia dan juga merupakan setter dari dua klub yang pernah dibela oleh Megawati juga. Jadi di tahun 2023 kita sama-sama ketahui bahwa saat itu Arnita Putri dan juga Megawati itu sama-sama membela Jakarta Pertamina, meskipun saat itu mereka gagal menjadi juara, tapi rasa penasaran atau kegagalan itu ditebus di tahun 2024 ketika itu Arnita Putri Amelian dan juga Mega itu juga sukses membantu Jakarta BIN menjadi juara Proliga tahun 2024 yang lalu. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini. Kalau nanti Megawati itu benar-benar bergabung, bagaimana kira-kira tandem atau siapa pemain yang akan tersingkir? Karena kita ketahui bahwa persaingannya di Final Four Proliga itu kan akan semakin seru lagi, akan semakin sengit, dan tentu saja Gresik Petrokimia dan juga semua tim itu akan menurunkan pemain atau komposisi terbaiknya. Kalau kita bicara mengenai komposisi terbaik yang ada di Gresik Petrokimia, tentu saja salah satu sorotannya itu adalah Kitania Medina yang kita ketahui merupakan salah satu pemain asing dari atau yang dimiliki oleh Gresik Petrokimia selain pemain asing lainnya yaitu Sang Yakomo yang juga didatangkan untuk menggantikan Tantui yang tampil tidak maksimal di putaran pertama tahun 2002 di Proliga tahun 2025 ini. Kitania sendiri memang masih dipertahankan, masih mengikuti latihan bersama Gresik Petrokimia untuk menyambut Final Four Proliga tahun 2025, meskipun juga dirinya itu mendapatkan banyak sorotan tajam dari para volley-mania, terutama dari para fan atau dari para penggemar Gresik Petrokimia, menyangkut bagaimana penampilan dirinya di musim reguler yang dianggap tidak maksimal, tidak jelek. Kitania ini tampil bagus, tapi memang kalau dibandingkan dengan pemain lainnya seperti Neriman Ozoy atau dengan Madeline itu juga memang performa yang ditunjukkan oleh Kitania itu dianggap oleh para volley-mania, khususnya para fan atau para penggemar Gresik Petrokimia itu masih di bawah lah. Makanya itu banyak volley-mania dan juga banyak penggemar Gresik Petrokimia yang menyarankan agar manajemen Petro itu mengganti Kitty atau Kitania Medina itu di Final Four kalau memang Gresik itu mengincar gelar juara, karena kita ketahui bahwa Petro ini kan tim legendaris, tapi memang sampai saat ini mereka lebih sering menjadi runner-up dan belum sekalipun menjadi juara di Proliga sepanjang keikutsertaan mereka. Ini kan saya akan ambilkan datanya, bagaimana kira-kira statistik dari Kitania Medina sendiri. Jadi untuk di posisi top skor, Kitania itu memang sekali lagi tadi saya bilang bahwa tidak jelek, tapi kalau dibandingkan dengan pemain asing lainnya itu memang masih kalah. Dan di musim reguler, Kitania Medina itu berada di posisi ke-6 di daftar top skor sementara Proliga tahun 2025. Jadi Kitania ini saya bacakan biar nggak salah ya. Kitania sampai saat ini sudah mencetak 201 poin, rinciannya itu adalah 189 attack. Kemudian 6 poin lainnya berasal dari blok dan juga 6 poin lainnya itu disumbangkan oleh Kitania Medina atau Kitty itu dari sisi serve. Sekali lagi kalau kita bicara atau kita lihat dari posisi Kitania di daftar top skor itu memang masih kalah dibandingkan pemain asing lainnya dan dirinya ada di posisi 6. Ini kan kita bisa melihat bahwa secara gacor-gacoran aja bahwa performa dari Kitania itu memang masih kalah atau tidak segacor pemain asing lainnya, karena kalau misal kita bicara dari posisi 1 sampai posisi 5 itu semuanya kan pemain asing semua. Jadi posisi pertama itu adalah Madeline yang merupakan kita tahu pemain atau motor dari Bandung BJP Tanda Mata. Kemudian di posisi yang Madeline ini sudah mencetak 283 poin di musim reguler. Sayangnya memang dia tidak bisa menambah karena
kita ketahui Bandung BJB Tanda Mata kan tidak lolos ke fase Final Four. Di posisi kedua ini ada Neriman Ozai, pemain andalan dari Jakarta Popsi Boboluan yang sudah mencetak 227 poin. Ya kita ketahui lah, memang Neriman Ozai ini memang penampilannya memang nggak kaleng-kaleng. Kemarin menjadi monster poin, lumbung poin, menjadi penyumbang poin yang sangat banyak bagi Jakarta Popsi Boboluan. Dan di bawah Neriman Ozai itu adalah Betania de la Cruz yang mencetak 208 atau 208 poin. Sayangnya memang Betania de la Cruz itu tidak akan bisa menambah poinnya karena dirinya itu sudah keluar dari Jakarta Popsi Boboluan karena memang kontraknya itu bersama Jakarta Popsi Boboluan itu selesai atau berakhir di musim reguler ini. Di posisi ketiga atau di posisi keempat itu adalah Valentina Diop yang sudah mencetak 207 poin, sama seperti Betania. Valentina Diop yang merupakan pemain dari Jakarta Electric itu juga tidak akan bisa untuk menambah koleksi poinnya, koleksi angkanya, karena dirinya itu sudah resmi tidak lagi bergabung dengan Jakarta Electric PLN, sama kasusnya dengan Betania. Konon katanya kontrak Valentina Diop bersama Jakarta Electric PLN itu juga selesai di musim reguler saja. Di bawah Valentina Diop ini ada tandemnya yaitu Paulina Simanova yang sudah mencetak atau sudah memberikan 206 poin bagi Jakarta Electric PLN. Dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata memang statistik atau perolehan poin yang didapatkan atau diberikan oleh Kitania Medina untuk Gresik Petrokimia itu memang masih kalah dibandingkan pemain asing lainnya, sehingga tidak mengherankan kalau banyak volimania, khususnya banyak penggemar Gresik Petrokimia yang berharap agar manajemen itu melepas atau membuang Kitania Medina. Tapi ternyata sampai saat ini kan masih latihan juga, masih mungkin manajemen juga memiliki penilaian lain dan juga pelatih Pak Ayub juga memiliki penilaian lain, kita nggak tahu. Kita cuma menunggu kira-kira nanti, karena kan kalau nanti Megawati itu bergabung, kira-kira akan seperti apa sih tandem dia atau kolaborasinya atau duetnya dengan Kitania Medina, karena kita ketahui bahwa Mega akan membawa mental yang sangat luar biasa, membawa skill yang sangat istimewa setelah dirinya satu musim bersama Red Spark. Dan juga bagaimana racikan dari Pak Ayub sendiri, karena Pak Ayub ini juga mendapatkan sorotan, mendapatkan kritikan dari banyak volimania karena taktiknya dianggap dianggap sering monoton, sehingga terutama ketika Gresik Petrokimia itu sedang menghadapi momen-momen sulit, dan ya apapun itu kritikan harus kita terima lah, termasuk juga kritikan dari volimania terhadap Pak Ayub itu sendiri. Kalau menurut teman-teman semua, kira-kira nanti kalau Megawati itu benar-benar bergabung dengan Gresik Petrokimia, akan sejauh apa Gresik Petro itu di Final Four Proliga tahun 2025? Apakah akan menjadi juara Proliga untuk pertama kalinya sepanjang sejarah atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang pasti kita akan nunggu bagaimana kira-kira Mega itu akan resmi bergabung dengan Gresik Petrokimia itu kapan. Karena sekali lagi menurut Rianita Panirwan saat ini Mega itu masih fokus di babak playoff, dan juga di sisi lain, menurut Pak Johanis Kunto, itu Mega sudah pasti bergabung dengan Gresik Petrokimia. Jangan lupa doakan tim nasional Indonesia agar berprestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.